Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita, belajar bersama kita dari kitab yaitu At-Tuhfatus Tsaniyah di Syarh Muqaddimatil Al-Jurumiyah. Ya, yaitu tentang kitab Tuhfatus Tsaniyah, syarah dari kitab Al-Jurumiyah. Kemarin kita sudah membaca tentang Al-Muqaddimah, Muqaddimah halaman 4 ya, Muqaddimah atau sebelumnya, yaitu tentang pembukaan yang ditulis oleh pensarah kitab ini yaitu Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ya, kemudian Muqaddimahnya di sini kemarin disebutkan bahwasanya di antara hukum belajar bahasa Arab apa? Ada berapa? Dua, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Fardu kifayah bila mana sebagian kaum muslimin belajar, maka yang lainnya tidak berdosa. Tapi kalau fardu ain, maka wajib bagi dia belajar. Misalnya bagi seorang yang dia itu mufassir yang ingin mentafsirkan Al-Quran, maka wajib untuk dia belajar bahasa Arab. Itu diantara hukum belajar bahasa Arab. Jadi kemudian kemarin disebutkan juga tentang samarah, yaitu buah dari belajar bahasa Arab adalah untuk menjaga lisan dari kesalahan di dalam pengucapan orang Arab. Kemudian memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman yang betul. Karena keduanya adalah asal dari syariat Islam ini, dan di atas keduanya adalah poros daripada Islam tadi. Itu di antara kemarin cuma pembukaan tentang itu. Nah, sekarang kita masuk pada inti apa yang dimaksud nanti tentang al-kalam. Sebenarnya yang kita sebutkan waktu kita ngaji di rumah tahfidz ya, apa itu yang dimaksud dengan al-kalam? Siapa yang ingin mencoba? Qala al-musannifu ya. Siapa yang ingin mencoba? Mas Heru ya. Qala al-musannif bahwa Abu Abdullah Muhammad bin Dawud Asin Haji al-Mahruku ini Acurum Al-Mauludu ya. Fisanati isnataini wasiti minatin wal mutawaffa fi Wisanati salasin wa isrina wa sabra ini minatin minal iya minal ya hijratin nabi an-nabawiyati iya, itu halaman di situ halaman 7 ya. Antum buka, itu Muqaddimah halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu tentang ucapan qala al-musannif. Ya. Siapa musannif di sini? Wa huwa Abu Abdullah ibnu Muhammad bin Dawud
As-Sanhaji. Siapa namanya? Dia itulah Abu Abdullah bin Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Dia adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Dawud As-Sanhaji, al-ma'ruf, yang dia tuh dikenal dengan nama bi Ibni Ajurum, yaitu Ibnu Ajurum yang mengarang matan Ajrumiyah. Namanya siapa tadi? Abu Abdullah bin Muhammad bin Dawud As-Sanhaji, dikenal dengan nama Ibnu Ajurum. Al-mauludu fi sanati isnataini wa sab'ina wa sittimi'atin wal mutawaffa fi sanati salasin wa ishrina wa sab'imi'atin minal hijrati an-nabawiyati. Al-mauludu, dia dilahirkan di tahun 672 Hijrah. Lahirnya 672 Hijrah. Wal mutawaffa, dia wafat. Wal mutawaffa fi sanati salasin wa ishrina wa sab'imi'atin minal hijrati an-nabawiyati. Dia wafat pada tahun 700 salasin wa ishrina, itu 723 Hijrah. Ya. Rahimallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Berarti berapa tahun ini? Berapa tahun ini? Lahir 672. Iya kan? 672. Meninggal 723. Berapa? 51 Hijrah. Seorang alim. Artinya dia seorang alim yang bukunya dipakai oleh umat Islam sedunia, ya, barokah. 51 tahun. Ya, dia meninggal mengarang kitab Ajrumiyah yang disarah oleh banyak para ulama. Di antaranya sarahnya adalah kitab yang kita pelajari bersama ini, yaitu Tuhfatus Tsaniyah Syarah Muqaddimah Ajrumiyah. Itu ya tentang sekilas tentang Ibnu Ajurum. Ya, Ibnu Ajurum. Qala, ya, qala, dia mengatakan, siapa yang ingin baca? Pak Joko? Dereng, Mas Gatot? Qala, ya. Al-kalamu. Nah, ini yang penting, yang kita mau bahas ini. Iya, itu baca. Bisotin wadih, dengan suara keras. Al-kalamu, iya. Al-kalamu wa lafdul murakabu mufidu bil wad'i. Nah, kita membahas tentang kalam ya. Kalam atau dalam sering kita mendengar istilah jumlah. Ngoten nggih. Al-kalamu, qala, dia mengatakan. Nah, ini dihafal ya. Al-kalamu huwal lafdul murakabu al-mufidu bil wad'i. Al-kalam, kalam itu apa? Dia itu adalah al-lafdu, lafad, al-murakkabu, yang disusun, yang tersusun, al-mufidu, yang bermanfaat, bil wad'i, menurut peletakan orang Arab. Jadi kalam itu definisinya adalah wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalau bisa dihafal ya, kalau bisa. Ya,
dihafalkan. Apa itu kalam? Ini nanti hujah. Al-kalam huwal lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah menurut aturan orang Arab, bukan orang ajam gitu ya. Itu namanya kalam. Bil wad'i itu menurut orang Arab gitu Pak. Jadi kita kan belajar bahasa Arab. Jadi yang namanya kalam itu adalah lafaz yang tersusun ya, dirangkai atau tersusun yang memberikan faedah bil wad'i, yaitu menurut orang Arab ya, peletakannya orang Arab. Itu ya makna kalam. Dan sering kita sebenarnya sudah membuat kalam atau jumlah mufidah. Misalnya kita katakan pulpen di atas meja, al-qalamu alal maktabi. Pulpen di atas meja, ini yang namanya kalam. Pulpen ini di atas meja. Buku di atas meja, al-kitabu alal maktabi. Nah ini namanya kalam itu ya. Muhammad pergi ke masjid, dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Nah sebenarnya kita sering membuat contoh. Kalau antum belajar DL Durusulullah, maka termasuk kita belajar Durusulullah yang gontor ya, semuanya dikatakan kalam ya. Ya. Jadi itu ya, al-kalam nanti dihafal ya, dihafal kalau bisa. Artinya kalau mampu ya. Al-kalamu wal lafdul murakabu al-mufidu bil wad'i. Ya tersusun. Mas Mi, coba Mas biar ada greget bawahnya. Wa aqulu bilafdi. Tadi udah ya, wa aqulu ya, bawahnya wa aqulu bilafdi al-kalamu li lafdil kalam ya, idhofah perhatikan. Li lafdil kalami li lafdil kalami idhofah kan. Nah, sering muncul loh idhofah ya. Li lafdil kalami maknayani dua makna. ahaduhuma Lughawiyun. Iya. Wasani nahwiyun. Ya cukup. Iya ini ya, biar nanti mufradatnya terbiasa ya. Ya Pak Joko. Kalau belajar mukhtarat kan pengantarnya bahasa Indonesia nggih. Kalau mukhtarat kan bahasa Indonesia. Kalau ini kan pakai bahasa Arab gitu. Artinya ditulis dengan bahasa Arab. Wa aqulu dan saya katakan, siapa nih yang mengatakan? Pensarah. Siapa? Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Dia mengatakan li lafdil kalami maknayani. Beliau mengatakan bagi lafaz kalam itu ada dua makna. Masya Allah. Bagi lafaz kalam itu ada dua makna. Ahaduhuma lughawiyun wasani nahwiyun. Bagi lafaz itu ada dua makna. Salah satu dari keduanya makna secara lughawiyun, wasani nahwiyun, yaitu makna secara nahwiyun, secara ilmu nahwu. Ini kan kita bicara bahasa Arab gitu ya. Kita bicara bahasa Arab. Artinya
Kalau ulama mendefinisikan ada istilah secara lugawi, ada istilah secara syar'i. Nah, ini kita bicara tentang bahasa Arab, artinya tentang pelajaran nahwu. Ada istilah secara lugawi, ada istilah secara nahwu. Karena yang dibahas adalah masalah permasalahan bahasa Arab. Jadi lafat untuk lilafdil kalam itu ada dua makna. Salah satu darinya adalah secara lugawi dan yang kedua secara nahwu. Untuk lafat kalam tadi. Kemudian bawahnya, siapa yang ingin mencoba? Bawahnya Pak Ahmad, enggak Pak? Ahmad Kalamu kalam lugawi wa huwa ibaratun amma tahsulu bisababihi. Faidatun. Iya, faidatun. Sawa'un akana lafdhan, ya. Lafdhan am lam yakun kal foto al-khatti wal kitabah wal kitabati. Ya. Bagi lafaz kalam tadi ada dua makna ya. Ada makna secara lugawi, ada makna secara nahwu. Sampai sini paham ya? Makna secara lugawi, secara nahwu. Wa ammal kalamul lughawiyyu fa huwa ibaratun amma tahsulu bi sababihi faidatun sawa'un akana lafdhan am lam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarati. Ya. Amlam yakun Ya, amlam yakun, ada lamnya. Lamnya itu kan menjazmkan yakun, jadi yakun itu ya. Adapun kalam secara bahasa, nah, amal kalamu al-lughawiyyu, kalam secara bahasa, kita bicara bahasa Arab ya. Dia itu adalah ibaratun, dia itu adalah ibarah, suatu ungkapan amma tahsulu, yang dengan ungkapan tadi tahsulu bisababihi faidah, yang dengan ungkapan tadi bisa menghasilkan faidah dengan sebab adanya kalam tadi, ya, dengan ungkapan tadi. Jadi intinya ibarat yang dia itu bisa menghasilkan suatu faidah. Sawa'un, sama saja, akana lafdhan, apakah bentuknya itu lafaz pengucapan, am lam yakun atau tidak, kal khatti, seperti khot, ya khot ya khot, ya. Wal kitabah, tulisan, wal isyarah, isyarat. Khot ya, khot, ada khot, kitabah, tulisan, atau isyarah. Apa? Isyarah, isyarat. Misalnya, ya, isyarat kan isyarat. Misalnya, walaupun kita nggak mengucapkan,
saya nunjuknya Masmi. Itu kan berarti kan apa ini? Masmi suruh pergi gitu ya, keluar ya. Itu kan isyarat itu ya. Atau cuma ngangguk tok itu ya. Misalnya ya, ngangguk tok, ini bukumu. Ngangguk itu kan namanya isyarat. Kalau lafadz kan pengucapan. Kalau kitabah tulisan. Kalau khot ya khot itu ya. Ya. Jadi yang di sini disebutkan apa? Intinya ibarat yang bisa menghasilkan dengannya itu apa? Faedah. Yang bentuknya apa? Bisa lafadz atau khot atau tulisan atau isyarat. Ini secara bahasa, makna secara lugawi yang dikatakan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Bisa dipahami bahasanya? Bisa nggak? Ya. Maksudnya bahasa terjemahan saya bisa dipahami ya, ya gitu. Ya. Kemudian bawahnya, Mas Agus mau coba? Wa ammal kalamu an-nahwiyyu, nah enggak. Ayyastami'a, ada annya. Arba'ata umurin. Iya. Al-awal ayyakuna lafzan. Iya. Ayyakuna murakaban. Iya. Wasalisu salis mufidan. Terus warrabi'u maudu'an bil wad'il arabiyyi ya. Kita membaca, sekarang kita membahas tentang kalam secara ilmu nahwu. Wa ammal kalamun nahwiyyu, adapun kalam secara ilmu nahwu, fala budda an yastami'a fihi arba'ata umurin. Fala budda, harus darinya itu an yastami'a, terkumpul di dalamnya itu 4 perkara. Jadi kalam itu harus tersusun dari 4 perkara ini di sini ya. Fala budda, kata penulis di sini, pensarah kitab ini. Pertama apa? Al-awwalu, yang pertama adalah ayyakuna lafdhan. Yang pertama adalah bentuknya lafadz. Wasani ayyakuna murakkaban. Yang kedua bentuknya murakkab. Apa tahu murakkab? Tersusun. Jadi kalimat itu bukan satu, tapi tersusun. Wasalisu ayyakuna mufidan. Yang ketiga, dia itu mufidan, memberikan manfaat atau faedah ya. Mufidan. Warabi'u ayyakuna maudu'an. Yang keempat, dia itu adalah maudu'an, peletakannya, diletakkan biwad'il arabi, diletakkan sesuai dengan peletakan orang Arab, bukan ajam ya, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang dan lain sebagainya. Artinya ini kita belajar bahasa Arab gitu ya.
Sehingga kalau pernah mendengarkan ustadz itu misalnya gini, pernah ada ustadz ya, seorang ustadz itu mengatakan tatkala dia mendengarkan ucapan orang Inggris paham gitu ya, itu apa yang diucapkan orang Inggris paham, tapi tatkala dia ngomong si orang Inggrisnya itu nggak paham gitu. Ya ini ini yang salah orang Inggrisnya atau orang Indonesianya itu. Ya. 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 Misalnya kita dengarkan orang Arab ngomong, kita paham. Tapi tatkala kita melafadzkan, mungkin lafadz kita keliru. Orang Arab bingung gitu. Yang nggak paham kita atau orang Arabnya. Nah, itu makanya kan ini contoh aja. Artinya apa? Kita belajar bahasa Arab ya, uslub mereka. Ya. Maka ada istilah mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul, dan seterusnya. Ya, itu kan yang kita pelajari. Inilah yang dinamakan dengan kalam itu. Pada hakikatnya mengandung 4. Pertama apa tadi? Lafadz yang tersusun, yang memberikan faedah menurut orang Arab, gitu ya. Contohnya Pak, contoh sering kita, ya setiap antum datangkan contoh sebisanya. Muhammadun qaimun. Nah, sahih, enggak Pak coba. Muhammadun qaimun. Ya. Al-qirtasu 'alal maktabi. Ya, sahih. Terus. Nah. Al-qalamu maksurun. Iya, sahih. Mas Mi. Al-kitabu 'alal maktabi. Ya, Mas. Yasir fil masjidi. Yasirun fil masjidi. Udah lewat. Pak Ahmad. Ra'aitu Muhammadan. Ya, ra'aitu Muhammadan. Saya melihat Muhammad. Mas Agus. Iya, amamal fasli. Al-ustadu amamal fasli. Mas Daru lewat. Iya. Al-ustadu amamal fasli. Nah, ini namanya kalam ya. Namanya jumlah mufidah. Kalau kita sering mengatakan jumlah mufidah. Tapi ya dikatakan oleh Ibnu Ajur bahwa al-kalamu huwal lafdul murakabu al-mufidu bil wati. Nanti akan kita baca apa maksudnya kalam tadi ya. Jadi orang yang mendengarkan itu sudah faham, tidak timbul pertanyaan lagi. Ya. Al-ustadu fil masjidi. Ustaz di dalam masjid. Jelas gitu. Al-qalamu 'alal maktabi. Pulpen di atas meja. At-talasatu 'alal maktabi. Jelas ini. Penghapus di atas meja. Al-haqibatu tahtal maktabi. Tas ini di bawah meja. Ini namanya jumlah atau kalam. Dia lafadz yang tersusun, yang memberikan faedah menurut orang Arab. Paham ya? Dihafal sakit? Al-kalamu huwal lafdul murakabu al-mufidu bil wada'i. Nah, sekarang kita membahas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan lafadz, apa yang dimaksud dengan tadi murakab, mufid dan al-wad'i. Enggak Mas Heru baca. Wa makna wa mana kaunihi labdon ayatuna sautan mustamilan ala batil urfi al-jariyati alati tabtadi'u alati tabtadi'u bila bil alifi
bil alif wa tantahi bil ya. Iya. Terus wa misaluhu Ahmad. Iya, Ahmadu Wa Yaqubu wa Sa'idu. Fa'in kana wahidatin fa inna kulla fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimati as-salasi indan nutfi biha yakunu takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin. iya, hijaiyan yakti. Cukup. Apa itu maksudnya? Wa makna qanihi lafdhon. Adapun makna, ya makna lafadz maksudnya, makna keadaan lafadznya, makna dari lafadz ini apa maksudnya? Arti daripada lafadz, terjemahan bebasnya gitu. Ayyakuna sautan mustamilan. Ayyakuna. Perhatikan ya, setelah an bacaannya ayyaku. Nah, titani ya Mas Mi, dititani. Ayyakuna. Nah, sautan, makanya nama ini kana sautan, bacaannya sautan. Itu apa? Khobarnya kana. Ayyakuna sautan mustamilan. Nah, mustamilan, istamala yastamilu. Istimalan, ya. Ayyakuna sautan mustamilan. Dia itu adalah suara mustamilan yang mengandung ala ba'dil hurufil ijaiyati. Dia itu mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah allati tabtadi'u bil alifi. Huruf hijaiyah yang dimulai dengan alif. Wa tantahi bil ya'i, dan diakhiri dengan ya. Wa misaluhu, contohnya Ahmadu. Wa yaktubu, Ahmad, nama orang ya. Yaktubu, sedang menulis. Wa Sa'idun, Sa'id, nama orang. Fa inna kulla wahidatin min hadil kalimatis salasi inda nutki biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin. Yang maka sesungguhnya setiap dari satu dari kalimat atau kata-kata yang tiga tadi ketika diucapkan dengannya, dengan kalimat-kalimat tadi, tiga tadi siapa? Siapa tadi? Ahmad, kemudian Yaktubu dan Said, itu mengandung ala arba'ati, ya kemarin yang durusulullahnya ya, gontor, mengandung 4 huruf hijaiyah. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4. Yaktubu. Berapa huruf? 1, 2, 3. Dun. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Jadi Ahmad, Yaktubu, Sa'idun itu mengandung apa? 4 huruf. 4 huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kan dimulai dari apa? Alif, diakhiri dengan ya. Nah,
Jadi Ahmad yaktubu Sa'idun itu mengandung 4 huruf hijaiyah. 4 ya. Paham? Paham, bisa difahami? Insya Allah ya. Yang penting paham. Nah, walaupun nanti terjemahnya kalau diulangi lagi jenengan agak bingung, paling tidak cara waktu ngrungokke paham gitu ya. Iya. Ya, ini kan gini, ikhwas sekalian. Kalau kita belajar bahasa Arab dengan memakai kitab bahasa Arab kan mungkin ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Nah, Mas Heru, tambah mufradat gitu ya, kosakata. Ya, ini kan artinya kemudian melatih kita, melatih dok kita, perasaan kita gitu ya. Itu penting juga belajar ya. Sekali lagi maka kita bahas kitab ini. Sarah Tuhfatus Saniyah. Kemudian bawahnya Pak Joko dan Mas Gatot, fal isyaratu. Anuti tadi artinya apa? Iya. Indah nutki. 3 kalimat yang 3 indah nutki ketika pengucapannya. Nutkin, pengucapan. Dan dengannya itu takunu sautan, yang dengannya belum terjemahkan ya. Yang dengan itu takunu menjadi suara yang mengandung apa? 4 huruf. Suara yang mengandung 4 huruf hijaiyah. Udah sampai sini paham ya? Ya. Jadi memang kalau belajar perkata lafadz kayak gini, Masya Allah kadang setiap kalimatnya itu mengandung makna. Artinya penulis sini kan seorang ulama, jadi kan kadang mengandung makna yang dalam artinya. Jadi yang dimaksud kalimat yang 3 tadi adalah ucapan yang di dalamnya itu mengandung suara yang meliputi 4 huruf hijaiyah gitu. Jadi huruf hijaiyah itu berarti apa? Tadi sebelumnya bil alif itu ada niat tadi. Oh, ya niku to. Ala ba'dil hurufil hijaiyati allati tabtadi'u. Tabtadi'u ya, Pak. Tabtadi'u. Dimulai bil alif. Tabtadi'u dimulai dengan alif, wa tantahi bil ya, dan diakhiri dengan ya. Fal isyaratu, iya sekarang Mas Gatot. Sekarang kita membahas tentang isyarah. Fal isyaratu masalah Fal isyaratu masalan, contohnya ya. La tusamma kalaman indil nahwiyin terus li adami kauniha ya mustamilan ala ba'di huruf ya. Wa in kanat tusamma inda nahwiyina, ya kan? Wa in kana indal lughawiyina kalaman
li husulil faidah ti biha. Nah, itu ya. Kita membahas apa dah? Sekarang kita akan membahas tentang isyarat. Fal isyaratu masalan, yang dimaksud dengan isyarat. Masalan contohnya, la tusamma kalaman indan nahwiyin. Dia la tusamma. Dia itu tidak dinamakan kalam. Indan nahwiyin, menurut ulama ahli nahwu. Jadi isyarat itu menurut ulama ahli nahwu bukan dikatakan apa? Kalaman. Walaupun menghasilkan faedah nanti ya. Kenapa? Li adami, karena dia itu bukan atau tidak. Qoniha, keadaan dia itu sultan. Keadaannya itu bukan sautan. Apa sautan? Suara mustamilan yang mengandung ala ba'dil hurufi, atas sebagian huruf, jamak dari harfun, atas sebagian huruf-huruf. Perhatikan ya, susunan idhofah ya Mas Miyanto. Jadi ala ba'dil hurufi, mudhaf, mudhafun ilaih gitu ya. Sering muncul lah naat man'ud. Wa in kanat tusamma indal lughawiyyin kalaman. Walaupun wa in kanat sebagian ya tusamma indal lughawiyyin, wa in kanat walaupun dia itu dinamakan indal lughawiyyin menurut ulama ahli bahasa kalaman, dia itu dikatakan kalam. Kenapa dia katakan lam? Li husulil faidati biha, karena dia bisa menghasilkan faedah. Jadi ini ikhtilaf ya. Apa perbedaannya? Ewa sekalian. Menurut ulama nahwu, isyarat itu bukan kalaman. Tapi kalau menurut ulama ahli bahasa, isyarat itu termasuk kalam. Karena apa? Bisa menghasilkan faedah. Misalnya seperti tadi, isyarat san, gitu kan? Yang satu juk Mas Mi, pergi, isyarat, gitu ya. Nah, walaupun tidak menghasilkan suara, tapi orang yang diajak mukhatab, orang yang diajak bicara, dia faham. Nah, ini ikhtilaf di kalangan ya ilmu, ya ulama nahwu dan ulama bahasa. Oke, insyaallah ya. Sekarang lanjutnya Mas Mi. Wa makna qonihi. Wa makna qonihi. Kaunihi murakkaban. Iya, murakkab tadi loh, murakkab. Murakkaban an yakuna mu'allafan min kalimataini au aktsar. Nahu Muhammadun musafirun wal ilmu nafi'un wa yablul mustahidu mujtahidu majda walikulli mujtahidin nasibun. Ya, walikulli mustahidin nasibun. Terus wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Iya. Terus fakulu ibadati ibaratin. Ya,
Iba. Ba bukan iba, kemudian ro. Fakulu ibarati min hadidil ibarati usama kalaman wa kullu ibaratu Wa kullu ibaratin wa kullu ibaratin minha mu'alafatun min kalimataini aw aksar. Terus Fal kalimatu. Iya, kalau depan tuh ya. Kalau nggak ada huruf jar, fal kalimatu. Iya. Fal kalimatu Wahidatu. Naat manut. Nggak apa-apa. Fal kalimatu wahidatu la tusamma kalaman. Iya. Indan nuhati ya indah nuhati ila idan dhamma ya idan dhamma ghairuha ilaiha ya yakfi ya. Nah, idan dhamma ghairuha ilaiha. Ya. Ya, sekarang kita membahas tentang murakkab. Apa yang dimaksud dengan murakkab? Tadi kan pertama apa tadi? Al-lafdu ya, sudah kita bahas ya. Sekarang kita membahas apa? Al-murakkab. Wa makna qani murakkaban, dan makna ya kandungan atau makna yang dimaksud dengan murakkab. Apa itu makna murakkab? Ayyakuna mu'allafan min kalimataini aw aksara. Ya. Ayyakuna, dia itu mu'allafan, tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi murakkab itu tersusun berapa? Dua atau lebih. Berarti minimal apa? Dua. Ya. Minimal dua. Nahwu, contoh. Nah, ini contoh, nggih. Muhammadun musafirun. Muhammad musafir, sedang Muhammad pergi. Pakai isim fa'il ya. Muhammadun musafirun. Muhammad pergi. Muhammad itu pergi, orang yang pergi, maksudnya yang pergi. Musafirun. Wal ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Nggih mboten? Manfaat boten ilmu? Manfaat ya. Wal ilmu nafi'un. Wa yablughul mustahidu al-majda. Dan mustahid, orang yang sungguh-sungguh itu akan mencapai al-majda, apa yang dia cita-citakan. Iya enggak? Betul. Jadi orang yang sungguh-sungguh dia di dalam belajar, maka insya Allah dia akan dapatkan manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan dapat. Yablughul mustahidu al-majda. Nah ini antum lihat, sungguh-sungguh. Ya, orang yang sungguh-sungguh mustahid, dia mencapai al-majda, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Kemudian nih, Masya Allah ya, ini yang diberikan contoh oleh saya, bagus-bagus ya. Likulli mustahidin nasibun. Setiap orang yang sungguh-sungguh, nasibun, dia akan mendapatkan bagian. Kalau nggak sungguh-sungguh, gimana? Ya, maka di antara bentuk kesungguhan yaitu
berusaha. Maka orang yang sungguh-sungguh insyaallah dia akan mendapatkan bagian ilmu. Wal ilmu khairun ma tas'a ilaihi. Wal ilmu khairun. Ilmu itu lebih baik ma tas'a ilaihi, dari apa yang dia usahakan atasnya, dari urusan dunia. Iya kan? Jadi ilmu itu kan lebih baik dari apa yang dia usahakan atasnya. Entah itu masalah urusan dunia, jabatan, harta, dan lain sebagainya. Maka ilmu itu, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih utama dari harta itu. Masya Allah. Ini apa? Ini yang diungkapkan oleh pensarah kitab ini. Ya. Dia seolah-olah memberikan apa? Tasjik kepada kita. Intinya ini loh di antara manfaat ilmu. Hendaklah kalian belajar sungguh-sungguh katanya. Nggih lah. Artinya isyarat bahasa bahasa yang ini kalau dibawa ke mana dohir ya demikian gitu ya. Maka yang saya di dalam Islam itu kalau selama dia itu bisa dibawa ke makna dohir, jangan ditakwil gitu ya. Jangan ditakwil. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jelas kan? Allah itu bersemayam di arsy. Jelas ayatnya, hadisnya jelas. Masa harus ditakwil? Istawa jadi taula. Itu kan? Dohir selama makna dohir kan gitu. Ya kan? Dohirnya secara makna dohir demikian kan? Allah istawa bersemayam di atas arsy itu ya. Dan ayat dalil yang lainnya banyak sekali. Nah, itu kan jelas. Jadi selama dia itu bisa dibawa ke makna dohir, ya bawa ke makna dohir. Jangan ditakwil. Ya. Kalau semuanya ditakwil, ya, akhirnya nanti akan menolak banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan nanti Allah sama-sama makhluknya, ya. Kan kalau kita membahas tentang tauhid asma wa sifat kan akhirnya kan yang anu kan kalau orang yang anu kan akalnya yang anu ya. Jadi nanti kan tas'a yang dia usahakan, Pak. Tas'a. Fakullu ibaratin, maka setiap dari ungkapan ini, min hadil ibarati, dari ungkapan-ungkapan ini, tusamma kalaman, semua tadi dikatakan kalaman. Termasuk yang tadi ya, kita datangkan contoh, termasuk yang kita pelajari di rumah tahfidz ya Pak. Itu semuanya apa? Kalaman, jumlah yang mufid. Jumlah yang mufidah. Yaitu apa? Al-lafdzul murakabu al-mufidu bil wada'i. Wa kullu ibaratin minha mu'alafatun min kalimatain au aksar. Dan setiap ungkapan darinya tadi tersusun dari dua kata atau lebih. Fal kalimatul wahidatu, adapun kata yang satu saja, kalimah ya, kalau kita katakan kalimah itu artinya kata. Adapun kata satu, la tusamma kalaman, dia tidak dinamakan kalam. Indan nuhati, menurut ulama nahwu. Idan dhamma ghairuha ilaiha, apabila ya illa, kecuali idan dhamma ghairuha ilaiha, kecuali kalau dia itu digabungkan ya ghairuha ilaiha, digabungkan kepada selainnya. Jadi kalau kata misalnya qalamun, ini bukan ya kalam ya, itu cuma satu aja. Ini namanya kalimah ya. Lafdun, cuma sekedar lafaz.
harus digabungkan. Misalnya al-qalamu maksurun, pulpen itu patah, atau al-qalamu jadidun, pulpen ini baru. Terus ingin mencoba siapa? Mas Yad? Iya. Sawaun sawaun sawaun, dari sawaun. Ya. Sawaun akana Sawaun kana indi mama goiriha ilaiha hakikotan silatil silatis sabiqati takdiron ya takdiron kama idza qala lika ilaika qailun man akhuka fatakulu Muhammadun fahadil kalimatu tu'tabaru kalaman li'anna takdira Muhammadun akhi fahiya fi takdiri ibaratun mu'allafatun ya mu'allafatun min salasi kalimatin. Yes. Sekarang kita lihat ya. Kita lanjutkan dari penjelasan yang tadi. Sawa'un akana indimama ghairiha ilaiha haqiqatan kal amsilatis sabiqati am takdiron. Sawa'un, sama saja. Apakah indimama, penggabungan selainnya itu bentuknya hakiki? Hakiki itu jelas ya, bukan ditakdirkan. Jadi hakiki itu jelas. Ya, nanti kalau pembahasan dalam usul fikih lain lagi, ada makna hakiki, ada makna majazi. Misalnya saya melihat singa sedang berkhutbah,
di atas mimbar. Itu hakikat atau majazi? Majazi. Kan nggak mungkin kan singa khutbah di atas mimbar. Artinya saya sedang melihat seorang laki-laki yang pemberani sedang khutbah di atas mimbar. Itu namanya makna majazi. Kalau hakiki ya langsung aja tadi. Ya. Jadi sama saja penggabungannya itu secara hakiki. Sebenarnya contoh-contoh di atas, contoh-contoh yang kita baca tadi, amtadiron atau dia itu ditakdirkan. Kama idza qala laka qailun, sebagaimana apabila telah mengatakan kepada Anda qail, orang yang mengatakan. Man akhuka, siapa saudaramu laki-laki? Man akhuka, siapa saudaramu laki-laki? Fatakulu, engkau menjawab Muhammadun, Muhammad. Fahadil kalimatu, maka kalimat ini tu'tabaru kalaman. Dia itu dianggap ya sebagai kalaman. Mengapa? Li'anna takdira Muhammadun akhi. Karena dia itu sesungguhnya takdirnya itu Muhammadun akhi. Muhammad itu adalah saudara saya. Fahiya fit takdiri ibaratun mu'allafatun min salasi kalimatin. Maka dia itu secara takdirnya ditakdirkan, ya takdir itu ya ditakdirkan ya, apa di terjemahan bahasa Indonesia. Ini istilah nahwu ya. Dia secara ditakdirkan ibaratun, ungkapan yang tersusun dari apa? 3 kata. Kata apa? Tadi kan saya katakan man akuka, siapa saudaramu? Mas Mianto, saya tanya Mas Mianto. Man akuka, siapa saudaramu? Antum menjawab Muhammad. Ini kata pensarah kitab ini, dia mengatakan Muhammad itu sudah dikatakan kalaman, walaupun secara hakiki ya cuma 1 lafadz ya. Tapi hakikatnya Muhammad itu, kalau saya tanya siapa saudaramu? Muhammad. Paham kan? Ini mengandung Muhammadun apa? Akhi. Muhammadun akhi. Gini ya. Muhammadun akhi. Berapa kalimat ini? Muhammad 1. Akhun 2. Kemudian ya, dhamir ana mutasil 2, 3. Muhammad itu adalah saudara saya. Inilah takdirnya ini. Kalau ada yang mengatakan man akuka, siapa saudaramu? Mas Ming mengatakan Muhammad. Tapi hakikatnya takdirnya apa nih? Muhammadun akhi. Paham? Bisa dipahami ya? Nah, udah jam 9:30. Ini ya, belum selesai ya, kita membahas tentang kalam ya. Ya, tapi contoh-contohnya sudah ya. Ya, intinya kan contohnya. Itu semuanya tadi kan ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh pensarah kitab ini ya, yang menyebutkan tentang istilah kalam. Jadi yang dihafal apa? Al-kalamu, al-lafdul murakabu, al-mufidu bil wat'i. Ini yang dihafal. Mau kemana sana gitu gimana? Iya. Kalau dalam bahasa kita kan sudah jelas ke sana, ya dalam artian kesananya kemana, kan masih mubham, belum jelas. Mau kemana? Nguter gitu ya. Itu kan jelas. Tapi kalau ke sana kan, ke sana kemana gitu loh. Kalau saya tanya, Mas Mi, mau kemana? Ke nguter. Jelas kan? Itu dalam hakikatnya saya akan pergi ke nguter gitu ya. Ya kan, saya tanya, Mas Mi mau kemana? Nguter, ya. Berarti saya akan pergi ke nguter. Takdirnya gitu ya. Tapi kalau antum jawab mau kemana, Mas? Nguter, udah cukup. Artinya orang yang faham. Tapi takdirnya apa? Saya akan pergi ke nguter, gitu ya. Seperti tadi, siapa saudaramu? Muhammad.
Kan jelas satu. Tapi takdirnya apa? Muhammad adalah saudara saya. Lagi ada tanya kan? Gimana Iwan? Bisa dipahami? Pak Joko pripun, Pak? Sakit, tapi sakit nggih. Ya ngikuti dalam artian memang kalau terjemahannya mungkin kalau ngulangi agak sulit, tapi paling enggak paham maksudnya gitu. Globalnya gitu. Betul napa? Ya kan kita dalam tahap belajar. Artinya napa? Karena kan caranya orang nyetir mobil kan masih ajaran gitu ya. Masih gerudal-gerudal indik-indik gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting belajarnya. Masya Allah, ya, walaupun satu lembar nggak ada, tapi kan fawaid banyak ya. Artinya banyak fawaid, banyak kosakata, gitu kan? Gitu kan. Banyak ibarat yang kita tangkap. Ya. Al ilmu nurun, seperti ilmu tadi. Al ilmu nafiun, ilmu ada satu hal yang bermanfaat. Atau al ilmu khairun matas'a ilaihi, ilmu itu adalah lebih baik dari apa yang dia usahakan atasnya, dari urusan dunia. Gitu ya. Sebelum tutup ada tanyakan lagi? Ya intinya sebenarnya gini, tetap ya sebenarnya saya katakan insyaallah ini kalau dibandingkan dengan seperti kalau antum belajar mukhtarat, lebih dakik mukhtaratnya sebenarnya, lebih detail mukhtaratnya. Ngoten nggih. Tapi kan ini kan cuma masalahnya pengantarnya seperti ya katakan memakai bahasa Arab ngoten. Dan insyaallah nanti akan di sini dikatakan saya akan dibimbing dengan latihan dan soal. Karena dengan latihan dan soal itu akan menambah pemahaman kita. Kalau nggak ada, kita tutup. Ya. Demikian Ibu sekalian, kajian kita belajar bersama dari kitab ya Tuhfatus Saniyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan antum istiqomah ya. Ya intinya gini Ibu sekalian. Tetap ya seperti yang dikatakan nasihat para ustadz itu kan belajar bahasa Arab itu gini. Tingkatnya seperti naik gunung itu. Makin tinggi makin sulit. Iya. Iya, kadang kan sulit gitu artinya. Tapi di saat nanti sudah di puncak akan merasakan oh ternyata selama ini yang kita pelajari itu ini loh. Dan akan terasa ringan, akhirnya jadi turun. Grade-nya itu turun. Oh ternyata bahasa Arab itu nggak sulit gitu. Iya, katanya. Gitu. Jadi itu ya Mas sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan nanti antum juga bisa istiqomah, ustaznya juga bisa istiqomah. Jadi nggak bolong-bolong gitu. Maka kadang kita buat audio itu tujuannya bagi yang nggak hadir supaya menyimak audionya gitu. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.